Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Nana. Waalaikumsalam, Pak Eri. Selamat pagi, Bu Nana. Ya, pagi. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk sesi supervisi ini. Bagaimana kabar Bu Nana hari ini? Alhamdulillah sehat. Pak Eri gimana kabarnya, sehat? Alhamdulillah sehat. Oke, ya Bu Nana, saya ini akan melakukan proses supervisi. Sebelumnya saya ingin menjelaskan nih Bu Nana tujuan dari supervisi kita kali ini. Pertama, tentunya ini supervisi kerja ini adalah untuk meningkatkan kualitas pembelajaran kita bersama, di mana seperti membantu guru dalam merancang pembelajaran yang efektif dan menarik, seperti memfasilitasi guru dalam memilih dan menggunakan media pembelajaran yang tepat, serta membimbing guru dalam melaksanakan penilaian yang valid dan reliable. Kedua, mengembangkan profesionalisme guru, membantu guru meningkatkan pengetahuan dan keterampilan pedagogik, memfasilitasi guru dalam mengembangkan diri melalui pelatihan dan pengembangan profesional, membantu guru dalam memecahkan masalah yang dihadapi dalam proses pembelajaran. Di hari Jumat nanti mungkin boleh kita sepakati nih Bu Nana untuk melakukan supervisi tersebut. Apakah sudah dipersiapkan Bu semua perangkat pembelajaran, baik itu RPP, modul ajar, dan media pembelajaran dan lain-lainnya Bu? Oke, alhamdulillah sudah semua Pak. Di hari Jumat nanti insya Allah saya siap akan dilakukan observasi, supervisi sesuai dengan kesepakatan kita. Oke, baik Bu Nana. Sebelum memulai observasi, perlu saya sampaikan nih aspek-aspek penting apa-apa saja nih sasaran dari observasi supervisi kita kali ini, termasuk dalam penilaian-penilaian. Pertama, pasti tentunya ada aspek pedagogik Ibu, seperti pengetahuan materi, bagaimana kita atau seorang guru mendalami materi yang diajarkan. Kedua, keterampilan dalam mengajar, seperti bagaimana seorang guru menguasai berbagai metode dan strategi pembelajaran. Yang ketiga, pengelolaan kelas nih Bu, bagaimana Ibu bisa menciptakan lingkungan belajar yang kondusif dan efektif. Dan yang keempat ada penilaian, merancang pelaksanaan penilaian yang valid dan reliable. Yang keduanya ada aspek profesional Ibu, yang tentunya refleksi, di mana harus menganalisis praktik pembelajaran secara kritis di akhir pembelajaran ya Bu ya. Kedua, inovasi, bagaimana menerapkan inovasi dalam pembelajaran, baik itu PowerPoint ataupun apapun itu. Dan ketiga, kepemimpinan Bu, memimpin pembelajaran di kelas, bagaimana seorang guru bisa menjadi pemimpin di dalam pembelajaran di kelas. Yang terakhir ada aspek personal Bu, di situ ada komunikasi, menyampaikan ide dan informasi secara efektif kepada anak-anak, kepercayaan diri, percaya kepada kemampuan Ibu sendiri, dan motivasi, bagaimana memiliki motivasi yang tinggi untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Untuk yang pertama nih Bu Nana, kompetensi apa ini yang sekiranya ingin Ibu tingkatkan ini? Kompetensi yang ingin saya kembangkan pada supervisi kali ini yaitu pastinya tentang kompetensi keterampilan mengajar Pak Eri, menguasai berbagai metode dan strategi pembelajaran. Kemudian kompetensi tentang pengelolaan kelas, bagaimana saya nantinya menciptakan lingkungan kelas yang kondusif. Dan kompetensi selanjutnya yaitu penilaian, bagaimana nanti saya akan merancang dan melaksanakan penilaian yang valid dan akuntabel. Selanjutnya pelajaran yang berpusat kepada siswa, yaitu mengutamakan aktivitas siswa dalam proses pembelajaran tentunya. Oke, baik Bu Nana, baik, jadi Ibu ingin mengembangkan kompetensi keterampilan mengajar, menguasai berbagai metode dan strategi pembelajaran, pengelolaan kelas, menciptakan lingkungan belajar yang kondusif dan efektif, penilaian, merancang dan melaksanakan penilaian yang valid dan reliable, pembelajaran yang berpusat pada siswa dan mengutamakan aktivitas siswa dalam proses pembelajaran. Betul ya Bu? Betul Pak. Kalau saya boleh tahu nih Bu, tujuan pembelajaran kali ini apa ya Bu, yang ingin Ibu capai dalam pertemuan pembelajaran kali ini? Saya ingin anak-anak bisa mengetahui tentang materi, perbedaan dari apa itu produksi, distribusi, dan konsumsi. Oke. Untuk mencapai itu semua nih Bu, apa strategi yang telah Ibu persiapkan nih? Saya sudah mengatur jadwal langsung kepada produksi pembuatan terasi, penjual dan konsumen. Jadi anak-anak belajar secara kontekstual dan konkret. Setelah mereka mengambil data, anak-anak akan mengolah data dengan bimbingan saya. Kemudian saya juga sudah mempersiapkan 2 video pembelajaran yang nantinya
akan mereka tonton terkait materi ini. Nah, saya juga mempersiapkan bagan atau cara proses produksi atau pengolahan terasi. Nanti mereka akan saya bagi menjadi 4 kelompok kecil, dan kemudian salah satu dari mereka akan siap mempresentasikan hasil kerjanya. Oke, baik Bu, sudah lengkap sekali saya kira strategi dan persiapan supervisi kita kali ini. Nah, kira-kira menurut Ibu ini indikator ketercapaian supervisi kita kali ini apa ya Bu ya? Target pencapaian saya dari proses supervisi kali ini, siswa bisa membedakan 3 kegiatan ekonomi tersebut supaya nantinya mereka bisa berperan baik di mata masyarakat, dan saat menjadi produsen bisa menciptakan produksi yang baik, dan saat menjadi distributor bisa saat melakukan kegiatan distribusi mereka bisa menjadi distributor yang jujur, dan menjadi konsumen. Saat mereka menjadi konsumen, nantinya mereka tidak akan menjadi konsumen yang sangat konsumtif atau yang berlebihan secara yang nantinya akan terkait dengan karakter mereka. Karakter Bu ya. Oke. Baik Bu. Jadi Bu Nana, indikator ketercapaian yang sudah ditentukan sendiri itu saya kira sudah jelas Bu ya. Ya. Sudah Ibu temukan sendiri solusi atas permasalahannya. Baik Bu, terima kasih atas jawaban yang telah Ibu berikan, Ibu sampaikan. Silakan Ibu melakukan proses pembelajaran nanti dari Jumat pagi. Setelah proses supervisi nanti kita lakukan pasca observasi Bu. Bisa kita ngobrol-ngobrol atau bincang-bincang lagi Bu ya. Terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak hari ini Alhamdulillah tetap semangat Alhamdulillah tetap semangat Allahu Akbar. Nah, sebelum memulai pelajaran kita hari ini, mari Uki siapkan dulu, kita berdoa. siap berdiri, ucapkan salam. Berdoa dimulai. Sekarang semuanya berdiri dulu sebelum belajar. Kita menyanyikan lagu kebangsaan kita. Maya
tidak ada yang menulis, tidak ada yang melamun, tidak ada yang menggambar, dan semuanya kita akan menyimak video berikut ini. Seperti itu untuk melatih fokus kamu supaya fokus kamu itu bisa tertuju pada pembelajaran kita kali ini, ya. Jadi sebelumnya itu ibu tampilkan dulu video seperti itu, paham? Oke, bisa kita lanjut belajar? Sudah fokus pikirannya? Sudah fokus ya? Oke. Sekarang ibu mau tanya, siapa di antara kamu yang suka makan cabai atau sambal? Semua suka ya? Rata-ratanya semua suka sambal nih. Kira-kira sambal apa saja yang kamu suka itu? Sambal belacan, sambal goreng, ya, semuanya dikasih luar biasa. Nasi goreng, ayam goreng, apa lagi? Soto goreng, apa lagi? Udah, apa lagi? Cumi-cumi. Minuman apa saja yang kamu suka? Air kopi, air teh. Oke. Karena ditanya siapa yang
Ya. Apakah benda semua itu yang tersedia di rumah kamu itu ada dengan sendirinya tanpa dibeli? Tidak, tentunya dibeli. Siapa yang membelinya? Dapat uangnya dari mana? Orang tua. Karena ibu tanya, siapa yang orang tuanya berprofesi sebagai petani? Sebagai polisi, sebagai nelayan, sebagai tukang kebun, ya, sebagai tukang bangunan, ada? Ya. Semua pekerjaan yang digeluti orang tua kamu itu bertujuan untuk apa? Mencari uang atau mencari nafkah. Kalau tidak ada yang bekerja, tidak ada yang mencari nafkah, siapa yang akan memenuhi kebutuhan kalian? Tidak ada. Jadi bersyukurlah kalian karena masih punya orang tua yang bisa mencarikan nafkah untuk kita semua. Bersyukur dah. Bersyukur dah. Bersyukur. Kalau bersyukur ucapkan apa? Oke. Nah, tadi itu kan sudah bertanya nih. Ada yang jawabnya makan nasi goreng, ada makannya minumnya Milo, ada yang suka sambal, ada yang suka yang goreng. Nah, kira-kira itu ada siapa yang tahu nggak belinya itu di mana? Di warung, di mana lagi? Di pasar. Di mana yang tersedia di rumah kami itu kebanyakan dibeli dari warung atau dari toko. Nah, kegiatan jual beli itu dinamakan kegiatan ekonomi. Setiap hari kamu semua ini adalah pelaku ekonomi. Kenapa ibu katakan begitu? Karena kamu pagi-pagi sudah jajan, beli es, beli bubur, beli nasi kuning. Kamu belinya pakai apa? Uang. Itu kamu juga melakukan kegiatan jual beli. Kegiatan jual beli inilah dinamakan kegiatan ekonomi. Oke. Kali ini kita belajar tentang kegiatan ekonomi ya. Nih, tadi ini ada macam-macam kerjaan orang tua ya. Yang pertama ada apa ini yang di atas? Nelayan. Menghasilkan apa? Menghasilkan ikan. Kalau yang ini petani menghasilkan apa? Menghasilkan padi ya, kemudian jadi beras. Nah. Oke. Yang pertama nelayan. Nelayan ini menghasilkan barang atau jasa? Barang atau jasa? Ayo, ibu tanya, barang atau jasa? Kalau petani menghasilkan barang atau jasa? Menghasilkan apa? Barang. Kalau nelayan juga menghasilkan barang. Apa barangnya? Ya, ikan berupa hasil laut. Ada ikan, apa lagi? Udang, apa lagi? Cumi, apa lagi? Kepiting, apa lagi? Lobster. Nah, itu hasil dari nelayan. Kalau hasil dari petani apa saja? Padi. Ya, padi. Keladi. Pisang. Nanas. Apa lagi? Jagung, apa lagi? Limau, apa lagi? Pepaya. Semuanya itu menghasilkan barang. Oke. Nih. Sekarang dibacakan, dalam kehidupan kita tidak lepas dari kegiatan ekonomi. Jadi pekerjaan apapun yang kalian pilih di masa depan, maka jalanilah pekerjaan itu dengan senang hati dan penuh tanggung jawab. Jadilah manusia yang rendah hati dan dermawan.
kegiatan untuk membuat dan menambah nilai guna. Contohnya, nih kasih contoh ya. Tadi kan ada nelayan yang kamu lihat itu. Nelayan itu contohnya menangkap udang ya. Kecil-kecil itu udang apa namanya? Udang rebon. Yang kecil tahu? Udang yang kecil-kecil? Masih ingat nggak kalian waktu di kelas 3? Cara menentukan nilai jual untuk suatu barang bagaimana? Masih ingat? Yang susu dibuat susu dibuat yogurt bagaimana? Masih ingat? Masih ingat? Nah, sekarang ini contoh ya, kalau udang dijual begitu saja karena daya tahannya itu tidak lama. Udang itu 1 hari 2 hari akan menjadi busuk. Tapi kalau udang itu diolah menjadi makanan lain, contohnya siapa yang tahu? Udang bisa diolah dan jadi makanan lain, contohnya diolah menjadi apa? Siapa yang tahu? Goreng, apa lagi? Yang bakalan tahan lama. Diolah menjadi apa? Jadi apa? Hah? Dimasak. Yang bisa dijadikan bahan yang lebih awet, yang tahan lama dan nilai jualnya lebih bertambah. Contohnya apa? Terasi, jadikan terasi. Udang yang biasanya saja, udang yang biasa itu mungkin harganya berbeda jika sudah dijadikan terasi. Inilah yang dinamakan menambah nilai guna. Oke ya? Nih, tadi apa? Produksi ini. Distribusi. Proses distribusi adalah penyaluran hasil produksi ke penjual. Tadi kan pertama sudah diproduksi atau dibuat. Nah, kegiatan keduanya adalah distribusi atau penyaluran hasil produksi ke penjual. Contoh nih. Misalnya ya, udang yang sudah ditangkap para petani tadi diolah menjadi terasi. Itu kegiatan produksi. Kemudian untuk kegiatan distribusinya dititipkanlah udang itu ke pembeli untuk membeli, tidak langsung ke tempat rumah produksi. Misalnya Rosi tinggal di Semlagi, ujung sekali. Nah, Rosi membuat terasi. Nah, orang tuanya membuat terasi, ini contoh ya, contoh. Tapi karena banyaknya permintaan pasar atau banyaknya penjual yang ingin membeli terasi Rosi ini, mereka kesulitan untuk menjangkau ke rumah Rosi, kejauhan. Jadi untuk mempercepat proses jual beli dan untuk mempercepat jangkauan pembeli, maka adalah namanya distributor. Distributor ini yaitu nih, yang di warung-warung ini namanya distributor. Pelaku kegiatan distribusi itu disebut distributor. Gunanya untuk menyalurkan barang hasil produksi supaya cepat sampai ke tangan konsumen atau pembeli. Bayangkan kalau di sepanjang Semlagi ini tidak ada orang jual, tidak ada orang yang berjualan, tidak ada orang yang buka warung. Bagaimana cara kamu akan membeli? Susah enggak? Susah kan? Kalau langsung ke tempat produksinya. Nah, maka dari itulah salah satu keuntungan atau salah satu fungsi dengan adanya distributor ini, memudahkan pembeli untuk membeli barang dari produsen. Oke, yang kegiatan yang ketiga ya. Tadi ada apa yang pertama? Produksi, distribusi, dan ketiga adalah konsumsi. Ini, coba kita baca sama-sama. Konsumsi adalah
memenuhi kebutuhan mendasar hingga kepuasan semata. Peran konsumsi penting dalam menjalankan roda perekonomian. Namun, perlu diketahui bahwa konsumsi yang berlebihan atau sifat konsumtif tidak baik bagi kondisi keuangan. Oke? Tidak baik bagi kondisi keuangan, apa maksudnya? Boros. Ya. Nih, tadi ulangi lagi ya. Ada produksi, ada distribusi, dan yang paling penting ada konsumsi atau konsumen atau pembeli. Coba bayangkan kalau ada produksi, ada distribusi, tapi barang itu tidak ada yang membeli, apa jadinya? Dan laku. Begitu juga dengan pembeli. Kamu sebagai konsumen atau pembeli ini, kenapa kamu harus membeli barang itu? Karena merupakan kebutuhan. Contoh nih, kamu lihat pada gambar ini, kebutuhan sehari-hari. Ini mereka sedang apa ini? Sedang makan. Ini kebutuhan pokok atau bukan? Kebutuhan pokok. Ini merupakan kebutuhan dasar. Bisa nggak satu hari itu kamu tidak makan? Bisa nggak? Bisa nggak dalam satu hari itu kamu tidak makan? Ya, kecuali puasa ya. Bisa nggak dalam satu hari itu kamu tidak jajan? Bisa nggak kalau dalam satu hari itu tidak minum es? Bisa. Di luar puasa ya, maksud ibu ya, di luar bulan puasa. Nih contohnya, konsumsi adalah aktivitas dalam perekonomian bertujuan untuk memenuhi kebutuhan dasar. Nih, kebutuhan dasar kamu: makan, minum, jajan, apalagi? Apalagi yang berkaitan dengan kegiatan ekonomi. Ini tidak di sekolah ini tidak ada yang berjualan, semuanya tutup. Warung depan tutup, kantin sebelah tutup, sana tutup. Bagaimana? Apa yang kamu rasakan? Sementara kamu tidak ada membawa bekal. Apa yang kamu rasakan? Lapar, apalagi? Lemas, haus, apalagi? Lelah. Itu semua karena makan dan minum itu adalah kebutuhan dasar. Maka dari itu kamu selaku konsumen, ya, kalau konsumsi ini kegiatannya, konsumen itu pelakunya. Kamu selaku konsumen selalu membutuhkan barang atau jasa dari orang lain. Nah, ini contoh. Kalau ini gambar apa ini? Membuat apa ini? Membuat apa? Membuat
dan lain-lain. Untuk mewujudkan itu semua diperlukan adanya aktivitas yang mampu memenuhi kebutuhan tersebut. Kegiatan ekonomi adalah perilaku atau tindakan manusia yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Kegiatan ekonomi sudah berlangsung sejak zaman dahulu. Di zaman prasejarah, kegiatan ekonomi berupa berburu, menebang pohon di hutan, bercocok tanam, dan beternak. Seiring dengan perkembangan zaman, kegiatan ekonomi bervariasi menjadi banyak. Sobat Sumber Belajar, berdasarkan aktivitas pekerjaannya, kegiatan ekonomi terbagi menjadi 3 jenis, yaitu kegiatan produksi, kegiatan distribusi, dan kegiatan konsumsi. Kegiatan produksi merupakan tindakan ekonomi untuk menghasilkan barang atau jasa. Hasil proses produksi dapat berupa barang mentah, barang setengah jadi, dan barang jadi. Dalam melakukan kegiatan produksi dipengaruhi oleh faktor alam, tenaga kerja, modal, dan kemampuan entrepreneurship. Sobat Sumber Belajar, sedangkan kegiatan distribusi merupakan salah satu kegiatan ekonomi yang fungsinya menyalurkan barang atau jasa dari produsen ke konsumen. Proses distribusi sangat penting karena pada kegiatan inilah produk dapat tersebar secara luas kepada semua orang. Kegiatan distribusi terbagi menjadi 3, yaitu distribusi langsung, tidak langsung, dan semi langsung. Distribusi langsung merupakan kegiatan distribusi yang dilakukan langsung oleh produsen, mulai dari pemasaran, penjualan, hingga pengiriman. Distribusi tidak langsung merupakan kegiatan distribusi dari produsen ke konsumen yang dilakukan oleh distributor saja. Sedangkan distribusi semi langsung merupakan kegiatan distribusi di mana produsen dapat mengontrol distributor dalam distribusian barang. Sobat Sumber Belajar, kegiatan konsumsi merupakan aktivitas untuk menggunakan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Contoh kegiatan konsumsi adalah membeli makanan, pakaian, kebutuhan kesehatan, pendidikan, dan lain sebagainya. Mendengarkan penjelasan Ibu, sudah nonton videonya juga. Jadi sekarang saatnya kamu Ibu kasih lembar kerja. Kamu Ibu bagi menjadi 4 kelompok ya. Masih ingat dengan nama-nama kelompoknya? Masih. Sekarang merapat ke kelompoknya masing-masing. Ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan di sana kelompok 4. Ya. Kelompok 4, kelompok 3, sini kelompok 4. Ayo, masing-masing ke kelompoknya. Ayo, masih ingat kan? 2. Ya. Kelompok 2.
Silakan ketua kelompok Rosi yang mewakili dari kelompok 2. Silakan maju. Oke, kawan-kawan tepuk tangan dulu untuk kelompok 2. Nih. Ayo silakan. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 2 akan membacakan hasil pekerjaan kelompok kami. Soal yang pertama ini, bacakan soal dulu, baru jawaban. Soal yang pertama. Soal yang pertama, sebutkan 3 pelaku ekonomi. Jawabannya? Yang lain dengarkan ya. Ya, jawabannya nih. Produsen, distributor, Dan? Konsumen. Oke. Soal yang kedua. Apa pengertian dari produsen, distributor, dan konsumen? Jawabannya? Produsen orang yang membuat atau melakukan produksi. Distributor orang yang menjual kembali barang atau jasa. Konsumen pemakan atau pemakai barang. Yang ketiga. Siapa yang berperan sebagai penjual nilai jasa? Distributor. Oke, bagaimana kawan-kawan? Betul tak jawaban kelompok 2? Oke, tepuk tangan dulu untuk kelompok 2. Terima kasih Rosi. Silakan tuan. Oke, dengarkan Bapak Ibu ya. Clap. Boom. 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 Clap. 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 Boom. 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 Clap. Clap. Smash. Yang kedua paham kan tadi kan? Oke, kalau gitu tadi ya. Ya. Rania mundur lagi Rania. Rania mundur. Marsa maju lagi. Marsa maju lagi. Terlalu maju. Dah, oke maju sedikit. Ayo, mana supporter barisan kiri? Mana tepuk tangan ayo? Oh, tangan jangan tepuk tangan itu belum. Barisan kiri, mana supporternya? Tepuk tangan. Mana ada supporter sebelah kiri, sebelah lalu. Oke ya. Mana ininya? Sama seperti yang putra tadi. Snack, oke? Udah paham semuanya? Oke, kita mulai ya. 1, 2, 3. Boom. 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 Clap. Clap. Boom. Boom. Clap. Boom. Clap. Boom. Tadi sudah kita pelajari tentang kegiatan apa? Kegiatan ekonomi ada berapa? Kegiatan produksi. Yang kedua, kegiatan distribusi. Yang ketiga, kegiatan konsumsi. Pelaku produksi itu dinamakan produsen. Pelaku distribusi dinamakan distributor. Yang pelaku konsumsi dinamakan konsumen. Oke. Sekarang ibu tanya, bagaimana pelajaran kali ini? Senang atau tidak? Semoga apa yang kita pelajari hari ini dapat kamu terapkan di kehidupan sehari-hari, terutama untuk kegiatan konsumsi. Konsumsi itu jangan lupa apa? Tidak boleh berlebihan. Konsumsilah atau menjadi pembeli yang secukupnya. Tidak boleh berlebihan karena akan mengakibatkan keborosan.
Oke ya. Oke, untuk kegiatan kali ini Ibu cukupkan sampai di sini. Semoga pelajaran kali ini dapat kita terapkan di kehidupan sehari-hari dan apa yang sudah Ibu sampaikan dapat bermanfaat bagi kamu semua. Oke? Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bu Nana, tadi Ibu sudah melakukan proses belajar mengajarnya atau lebih tepatnya supervisi ya Bu ya. Alhamdulillah, bagaimana Bu? Lancar ya Bu ya? Alhamdulillah berjalan dengan lancar ya, anak-anak cukup antusias sekali menerima pembelajaran tadi Pak Heri. Oke, Alhamdulillah Bu. Nah, setelah melakukan pembelajaran tadi nih bersama saya, bagaimana perasaan Ibu? Sedikit grogi karena diawasi oleh calon guru penggerak. Itu perasaan saya ya. Oke, baik Bu. Bagus Ibu, sangat bagus. Ada sedikit pertanyaan nih Bu ya yang akan saya tanyakan kepada Ibu Nana nih. Pertanyaan pertama, bagaimana Ibu menilai kompetensi yang Ibu ingin tingkatkan dan kembangkan nih pada supervisi kita kali ini, yaitu pastinya tentang kompetensi keterampilan mengajar, menguasai berbagai metode dan strategi pembelajaran, pengelolaan kelas, penilaian, dan pembelajaran yang berpusat pada siswa. Dan tentunya tadi ada pedagogik, profesional, dan personal Ibu. Bagaimana itu? Saya merasa setelah melakukan dengan baik, cukup baik lah ya, cukup baik sasaran-sasaran yang sebelum ke operasi yang Bapak sampaikan. Dan saya merasa harus terus belajar terkait aspek supervisi guru, baik itu pedagogik, profesional, dan personal. Sebelum saya mengajar, saya mencoba menguasai metode dan bagaimana strategi untuk menghadapi siswa, dan saya menciptakan lingkungan yang baik dan kondusif serta efektif, dan kemudian saya merancang penilaian yang berdiferensiasi serta pembelajaran yang berpusat pada siswa. Menurut Ibu nih, apa hal yang membuat Ibu merasa demikian? Saya merasa dengan cukup antusiasnya siswa serta bahagia dalam pembelajaran itu juga membuat saya cukup bahagia dalam pembelajaran kali ini. Baik Bu, boleh saya berbagi sedikit hasil pengamatan saya Bu ya? Ya, silakan Pak. Saya melihat bahwa Ibu telah melakukan keterampilan mengajar, pengelolaan kelas, penilaian, pembelajaran yang berpusat pada siswa dengan baik, yaitu kompetensi aspek dari pedagogik, profesional, dan personal dengan baik Bu ya. Jadi bagaimana nih pendapat Ibu tentang pendapat saya ini? Alhamdulillah, saya cukup senang dengan tanggapan yang Bapak sampaikan. Terima kasih Pak Eri atas umpan baliknya dengan supervisi yang telah dilakukan. Baik Ibu, sama-sama. Namun demikian Ibu, saya juga melihat ada beberapa aspek yang masih bisa dapat ditingkatkan dari yang Ibu lakukan. Misalnya saat penilaian tadi, saya perhatikan saat Ibu melakukan penilaian belum sepenuhnya evaluasi yang berdiferensiasi. Bagaimana pandangan Ibu? Ya, saya paham dan mengerti apa yang Bapak sampaikan. Untuk itu saya akan selalu berusaha lebih meningkatkan pengetahuan saya akan pembelajaran evaluasi tentang pembelajaran berdiferensiasi. Bu ya. Dari diskusi kita kali ini Bu, apa langkah konkret yang akan Ibu ambil untuk meningkatkan performa di aspek ini? Saya akan terus belajar tentang pembelajaran berdiferensiasi dan bagaimana cara menerapkannya dengan siswa. Oke, itu langkah yang baik ya Bu. Saya akan mencatat hasil observasi kita kali ini di dalam forum supervisi akademik ini.
Terakhir, apa yang Ibu peroleh dari proses supervisi akademik kali ini? Dari proses ini saya banyak sekali belajar bagaimana meningkatkan kemampuan pedagogik saya, profesional dan personal saya. Itu keterampilan mengajar saya, menguasai berbagai macam metode dan strategi pembelajaran. Kemudian keterampilan pengelolaan kelas, yaitu bagaimana menciptakan lingkungan belajar yang kondusif dan efektif, serta kemampuan penilaian saya, bagaimana cara saya merancang dan melaksanakan penilaian yang valid dan reliable, dan tentunya pembelajaran yang berpusat kepada siswa yang akan mengutamakan aktivitas siswa dalam proses pembelajaran. Luar biasa Ibu, jadi Ibu akan mendalami lagi Bu ya, dan meningkatkan kompetensi pedagogik, profesional dan personal Bu ya. Terima kasih sudah melakukan sesi tanya jawab ini Ibu. Sudah melakukan rangkaian kegiatan mulai dari pra-observasi, observasi hingga pasca observasi Bu ya, atau pasca supervisi ini. Semoga selalu meningkatkan kompetensi yang diinginkan ya Bu. Dan saya akhiri sampai di sini. Terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.